Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan bahas pinjol legal yang tidak perlu dibayar. Pinjol legal mana aja yang tidak perlu dibayar? Simak videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Seperti yang tadi saya sebutkan di depan, bahwa pinjol legal tidak perlu dibayar. Nah, pinjol legal apa aja yang tidak perlu dibayar? Ini saya mendapatkan laporan dari grup paguyuban melawan pinjol se-Indonesia, khususnya grup WA ya, grup agak privat ini, karena tidak bisa semua orang bisa masuk. Teman-teman yang tergabung di grup paguyuban melawan pinjol ini melaporkan bahwa dirinya sudah disebar data oleh pinjol legal. Pinjol legal apa aja ya? Saya akan sebutkan pinjol legal mana aja, yaitu dari Ada Modal dan dari Bantu Saku. Ini nih, dua pinjol yang statusnya legal dan berizin. Untuk pinjol Ada Modal, itu perusahaan fintech peer-to-peer lending, PT Solid Fintech Indonesia atau Ada Modal telah berizin dari OJK status legal. Ini adalah jawaban ketika saya meminta status legal atau ilegalnya dari 157 ya, dari OJK. Lalu untuk Bantu Saku, yaitu perusahaan fintech peer-to-peer lending PT Smart Tech Teknologi Indonesia, Bantu Saku telah berizin dan OJK, artinya status legal. Jadi Ada Modal dan Bantu Saku ini legal. Tapi kenapa mereka melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan? Ini saya bacakan satu-satu ya. Ini yang diteror ke kontak daruratnya oleh Ada Modal. Dia lapor ke saya sore ini, ada beberapa menit sebelumnya melakukan WA atau japri ke saya. Selamat siang Pak, Assalamualaikum. Ini saya sampaikan ya, saya bacakan, saya tampilkan deh ya, biar teman-teman paham. Tolong sampaikan ke, saya nggak sebut namanya, saya sensor ya. Jika kenal, suruh dia untuk melunasi tagihannya di aplikasi Ada Modal dan lepas dari tanggung jawabnya dengan memblokir, menghapus WA, membaca WA saat dikonfirmasi. Tandanya sudah tidak bisa lagi ditagih baik-baik. Beliau melibatkan nomor Anda sebagai kontak darurat. Tolong Bapak Ibu yang dijaminkan mohon dibantu untuk disampaikan ke beliau sudah melibatkan Bapak Ibu di aplikasi Ada Modal. Jika Anda tidak kenal bisa tolong abaikan saja ya. Di sini ada kalimat Bapak Ibu yang dijaminkan. Apanya yang dijaminkan? Apa coba yang dijaminkan? Ini kan kontak darurat. Kontak yang Anda minta saat proses aplikasi untuk dicairkan. Anda meminta kontak darurat. Kalau kontak darurat tidak diisi, itu kan tidak bisa cair. Terus apa yang disebut jamin? Ini bukan penjamin. Beda lagi kalau penjamin itu adalah penjamin hutang, bukan kontak darurat. Nah, disinilah ya namanya smart itu dibutuhkan. Makanya kenapa para penagih wajib memiliki sertifikasi profesi penagihan, karena menghindari hal-hal semacam ini, menghindari ketololan-ketololan yang terjadi oleh juru-juru tagih yang tidak mengerti cara menagih yang baik dan benar seperti apa. Yang kedua, saya kupas. Ini dari aplikasi Bantu Saku. Peringatan, tolong sampaikan kepada nama saya sensor, nomor HP saya sensor, agar membayarkan tagihannya di aplikasi Bantu Saku. Sekarang juga, karena sudah keterlambatan Anda dilibatkan di sini sebagai kontak daruratnya, kami sudah hubungi dari jauh hari, namun masih belum juga datang jawab dari yang bersangkutan. Tidak ada respon. Baik, untuk dapat selesaikan tagihan ini, tolong hubungi dia di nomornya agar beliau tidak lupa untuk segera melakukan pembayaran tagihannya. Jadi sebelum kami lakukan atau ambil tindakan dengan tegas, tolong sampaikan sekarang juga ke beliau agar sadar diri dan menunjukkan itikat baiknya sebelum menyesali sikapnya. Nah, ini dari Bantu Saku dengan status aplikasi atau pinjol legal. Mereka melakukan share penagihan ke kontak darurat. Ada Modal dan Bantu Saku tidak usah lagi dibayar. Sekali lagi saya bilang, aplikasi atau pinjol legal Ada Modal dan Bantu Saku tidak usah dibayar. Dengan kelakuan seperti ini, berarti mereka menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki sistem penagihan yang baik dan benar. Begini ya, kalau namanya kontak darurat, itu adalah kontak yang benar-benar sudah tidak bisa lagi si DC atau juru tagih tersebut untuk melakukan penagihan. Sudah dilakukan upaya-upaya penagihan dengan cara yang maksimal. Apa itu cara yang maksimal? Adalah dengan sudah mengunjungi tempat tinggalnya, sudah benar-benar dikunjungi, ke kantornya tidak ada,
ke tempat tinggalnya sudah pindah, sudah tidak ada. Nah, lalu baru mereka mungkin harus berpikir bagaimana caranya menghubungi kontak darurat. Tapi tidak juga dengan seperti tersebut, dengan kalimat-kalimat seperti itu. Harusnya mereka, kalaupun mengunjungi kontak darurat, seperti tadi saya bilang, sudah melaksanakan upaya-upaya penagihan yang maksimal. Sudah melakukan penagihan ke rumah tapi tidak ketemu, atau sudah melakukan beberapa kali kunjungan penagihan ke rumahnya dan dinyatakan sudah pindah oleh warga sekitar atau RT RW. Sudah melakukan penagihan ke kantornya. Nah, baru boleh menyentuh kontak darurat. Itu pun dengan SOP-SOP yang tidak boleh seperti ini. Ini saya lihat, ini benar-benar untuk mempermalukan. Untuk membuat malu nasabah tersebut dengan cara seperti ini. Sama ini dua-duanya. Baik ada modal maupun bantu saku. Tidak usah dibayar sekalian. Jadi nanti kalaupun ada yang ke rumah, ya, kalaupun ada yang ke rumah datang menagih tagihan ini, Anda cukup bilang, mana orang dengan nomor handphone ini yang dulu atau kemarin menyebarkan ke kontak darurat saya. Saya mau orang itu ada di sini. Saya mau orang itu hadir di sini dan saya tidak mau tahu. Bilang seperti itu ke DC atau petugas lapangan yang datang di kemudian hari bila mereka menagih Anda. Saya nggak mau bayar kalau orang ini belum dihadirkan, karena dia sudah menyebarkan ke kontak darurat. Itu aja. Gampang kan? Simple. Ya. Jadi, aplikasi-aplikasi pinjol legal, seperti halnya yang dilakukan oleh bantu saku maupun oleh ada modal, tidak usah dibayar lagi. Sudah, ngapain juga dibayar? Nggak usah dibayar. Biarkan saja. Mereka melakukan hal seperti itu. Harusnya, namanya menagih, itu dimaksimalkan. Saya kasih tahu Anda ya, kalau emang Anda lagi nonton di DC-nya ya. Kalau Anda mau nagih, Anda harus gentle, Bung. Anda datang ke rumahnya. Anda datang ke rumah alamatnya. Alamat ada, KTP-nya lengkap. Ngapain juga kalau misalnya proses pengajuan, dipinta KTP dan alamat yang jelas. Diminta juga alamat kantor yang jelas. Kalau Anda nagihnya seperti ini, nagihnya banci. Nggak berani, hanya berani di telepon, hanya berani di WA, hanya berani di SMS. Mengancam-ngancam, datang, gentle. Datang ke rumah nasabah, bawa ID card Anda, gunakan ID card Anda, lalu bawa juga surat tugas yang benar-benar surat tugas, lalu Anda bawa sertifikasi profesi penagihan. Itu baru namanya penagih. Itu baru namanya profesional. Anda melakukan penagihan. Bukan seperti ini. Ini penagihan-penagihan seperti ini. Ini malu-malu ini. Ya, perusahaan sebesar aplikasi legal seperti itu, tapi mengutus atau mempekerjakan juru-juru tagihnya seperti ini. Makanya saya berharap banget benar-benar dari pemerintah melakukan sweeping ke semua penyedia jasa layanan penagihan untuk diperiksa apakah semuanya sudah memiliki sertifikasi profesi. Syukur-syukur pemerintah merealisasikan regulasi bahwa tidak boleh ada lagi jasa-jasa penagihan untuk hutang-hutang fintech atau pinjol ini. Jadi pinjol ini hanya ditagih oleh DC-DC internal, DC-DC dari aplikasi tersebut. Yang otomatis kalau DC-DC internal itu biasanya terakomodir ya, segala macam ketentuan atau regulasi yang harus dilakukan. Seperti tadi yang saya bilang. Kalau DC internal kemungkinan besar mereka akan memiliki sertifikasi profesi penagihan. Kalau sudah diterbitkan sertifikasi profesi penagihan, artinya mereka menagih sesuai dengan aturan atau SOP yang berlaku. Tidak lagi menagih seperti ini. Saya mau mengingatkan ke kalian semua, khususnya nasabah-nasabah yang saat ini terjerat pinjol, jangan pernah mau dicaci maki, dipermalukan dengan cara disebar datanya. Mau pinjol legal sekalipun, kalau melakukan hal seperti itu tidak usah dibayar. Mereka sudah mempermalukan kita, mereka sudah menyebarkan data-data kita, mereka sudah membicarakan utang piutang kita kepada orang lain yang tidak berhak untuk mengetahuinya. Anda lakukan saja gagal bayar. Gagal bayar nasional serentak itu lebih baik. Gagal bayar hanya akan membuat mereka benar-benar mengerti bahwa Andalah sebenarnya menjadi andalan mereka dalam gajian, dalam honor, dan pembayaran-pembayaran lainnya. Karena Andalah sebenarnya yang menggaji para juru tagih tersebut. Andalah sebenarnya yang menggaji para karyawan di pinjol-pinjol, baik legal maupun ilegal. Camkan itu. Sebenarnya Anda memiliki potensi untuk melakukan gagal bayar dan untuk menghancurkan pinjol-pinjol yang sewenang-wenang ini. Pinjol yang sewenang-wenang ini sudah sepatutnya dan selayaknya segera terbuang dari negeri ini. Karena sebelum kalian hadir, pinjol-pinjol, baik legal maupun ilegal, rakyat tenang, rakyat damai, rakyat tidak diteror seperti ini.
Inilah bentuk-bentuk perlawanan yang harus rakyat lakukan, yang harus masyarakat dan nasabah lakukan untuk membubarkan pinjol-pinjol seperti ini. Dengan cara gagal bayar nasional, tidak usah dibayar. Saat saya buat video ini adalah tanggal 30 Mei. Jadi sudah pas kalau kalian mau memberikan pelajaran kepada juru tagih sekaligus memberikan pelajaran kepada pinjol-pinjol, tidak usah dibayar. Lakukan tidak usah dibayar atau gagal bayar. Mereka akan kelimpungan sendirinya. Nasabah-nasabah yang sudah janji, nasabah-nasabah yang sudah janji bayar, lalu diposisikan seperti ini, dia aniaya dengan bahasa verbal atau dipermalukan. Lakukan gagal bayar. Selesai, kelar. Oke teman-teman, Anda memiliki semangat dan spirit tentunya ya. Jangan pernah mau diinjak-injak dan diteror oleh para DC atau juru tagih pinjaman online. Segera Anda selesaikan urusan piutang ini. Kalau memang Anda dalam hati niat mau menyelesaikan, ya silahkan. Itu keputusan ada di Anda. Kalau Anda tidak memiliki dana untuk menyelesaikan, jangan pernah coba-coba melakukan gali lubang, tutup lubang. Berbahaya kawan-kawan. Ingat, bahayanya sudah Anda ketahui dan sudah banyak korban berkelimpahan. Yuk kita kembali ke kehidupan seperti dulu-dulu kala tanpa adanya pinjol. Nikmat, tenang, berkah. Semoga teman-teman semua disehatkan, semoga dilimpahkan keberkahan, semoga segala urusan aktivitas baik pekerjaan maupun usahanya Allah akan berikan kelancaran. Allah akan permudah segala urusan Anda. Terima kasih para penonton setiaku, para subscriber dimanapun berada. Allah akan memberikan kesehatan buat kalian semua sekeluarga. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.